Halo Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas soal biologi yang berkaitan dengan reproduksi tumbuhan. Reproduksi atau perbanyak dengan stek, ya, reproduksi dengan cara stek itu sering dijumpai pada tanaman A. mawar, B. kentang, C. ubi jalar, dan D. cocor bebek ya, cocor bebek. Nah, kita diminta untuk memilih yang cocok reproduksi secara stek itu yang mana? Mawar, kentang, ubi jalar, atau dengan cocor bebek. Nah, untuk menjawab persoalan ini dengan baik, maka kita harus mengetahui mengetahui cara reproduksi dari mawar, kemudian kentang, ubi jalar, cocor bebek. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, reproduksi sendiri itu adalah suatu cara proses atau proses dari makhluk hidup untuk memperbanyak diri, itu disebut dengan reproduksi. Nah, cara reproduksi pada makhluk hidup ya, reproduksi pada makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, reproduksi secara vegetatif itu berkembangbiakan secara tidak kawin ya, tidak kawin. Atau tidak terjadi pembuahan sel antara sel gamet betina dan sel gamet jantan. Kemudian kalau generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin ya. Terjadi pembuahan sel antara gamet betina dan gamet jantan. Itu disebut dengan generatif. Nah, untuk mawar, kentang, ubi jalar, dan cocor bebek itu merupakan contoh dari reproduksi secara vegetatif ya. Lalu bagaimana cara-cara mereka untuk bereproduksi ya? Yang A, mawar. Nah, mawar ini adalah bereproduksi secara vegetatif ya, dengan cara dilakukan secara stek ya. Mawar ini termasuk bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan cara stek ya, stek. Nah, steknya pada mawar itu bagaimana? Yaitu cara stek pada mawar dilakukan dengan jalan memotong bagian tertentu dari tubuh mawar, ya, memotong bagian tertentu pada tubuh mawar, baik itu batang atau cabang dari tanaman ya, atau cabangnya, batang atau cabang batang ya, untuk ditanam kembali sehingga menghasilkan tanaman baru. Kemudian ini ditanam kembali. Lalu bagaimana dengan kentang? Nah, kentang ini berkembang biak juga secara vegetatif, yaitu dilakukan dengan umbi batang. Jadi ini umbi batang dengan cara umbi batang. Nah, bagaimana umbi batang itu? Yaitu umbi batang merupakan perubahan batang tanaman ya. Perubahan batang tanaman yang ada di dalam tanah dari batang mengembang menjadi yang berisi karbohidrat, kemudian digunakan sebagai cadangan makanan dan sebagai bakal tanaman baru. Jadi umbi batang itu yang awalnya dari batang yang ada di dalam tanah ya, akar
perubahan batang pada tanaman yang ada di dalam tanah, ya, batang ini ada di dalam tanah. Kemudian yang berisi dengan karbohidrat, berisi karbohidrat sebagai cadangan makanan, kemudian tumbuh menjadi bakal tanaman yang baru. Jadi kentang itu awalnya adalah batang yang ada di dalam tanah, ya, yang ada di dalam tanah. Kemudian batang tersebut itu mengandung karbohidrat sebagai cadangan makanan pada tumbuhan tersebut. Nah, kemudian yang berisi karbohidrat tersebut itu bisa menjadi bakal tanaman yang baru. Apabila ditanam lagi, maka akan tumbuh tanaman yang baru. Kemudian bagaimana dengan ubi jalar? Nah, ubi jalar ini sama dengan kentang, yaitu secara umbi batang. Ya, yang awalnya dari batang, ya, dari batang yang ada di tanah. Kemudian batang tersebut mengandung karbohidrat, ya. Kemudian karbohidrat ini sebagai cadangan makanan pada ubi jalar. Nah, setelah itu yang mengandung karbohidrat tadi itu bisa menjadi bakal tanaman yang baru, Nah, apabila yang baru ini tadi, bakal tanaman yang baru ini tadi, ubi jalar yang baru tadi ditanam lagi, maka akan tumbuh tumbuhan ubi jalar yang baru. Kemudian bagaimana dengan cocor bebek, ya? Cocor bebek itu juga termasuk tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan cara tunas adventif, ya. Tunas adventif. Nah, itu cocor bebek, yaitu tunas yang timbul tidak di bagian sebagaimana mestinya. Jadi tunas pada cocor bebek ini, tunasnya, ya, tumbuh tidak di bagian sebagaimana mestinya, tumbuh di tempat yang bukan bagaimana mestinya, tunasnya tumbuh di tempat yang bukan sebagaimana mestinya. Nah, itu tadi penjelasan dari mawar, kemudian kentang, ubi jalar, dan cocor bebek. Jadi, reproduksi atau perbanyak dengan setek sering dijumpai pada, ya, jawabannya adalah yang A, mawar. Jadi, setek itu banyak terjadi pada pohon mawar. Nah, begitu Sobat Brandly, semoga teman-teman paham. Salam semangat.